Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 611 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengupas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Adi laporkan Anies, Erlangga sampai dengan Ganjar ke KPK. Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK, Adi Masardi dan juga kawan-kawan menyambangi KPK untuk melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat Wakil Gubernur dan juga Gubernur DKI Jakarta. Mereka meminta KPK untuk bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Ia juga menyebut dalam sejumlah dokumen yang turut diserahkan dalam laporan itu, namun ia meyakini KPK juga mempunyai dokumen dan juga data yang lebih lengkap. Salah satunya adalah pembelian rumah sakit Sumber Waras, pembelian tanah sendiri di Cengkareng, kemudian ada CSR dan juga reklamasi lain-lainnya. Ini dokumen-dokumen yang diberikan tidak seberapa dibandingkan dengan yang sudah dimiliki oleh KPK. Jadi kita ini menghimbau keluarkan itu dari freezer kasus-kasus tersebut, taruh di microwave, 10 menit saja bisa jalan, kata Adi saat di Gedung Merah Putih KPK Senin 6 Januari. Selain terkait dengan Ahok, PNPK juga melaporkan sejumlah dugaan perkara lainnya ke KPK, yakni yang diduga adalah terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, sampai dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan. Contoh misal kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres. Pertama seperti Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini juga harus dibahas. Kemudian ada Erick Thohir, terlibat dari bisnis PCR atau tidak, ada Luhut Binsar Panjaitan terlibat PCR atau tidak, kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat kartu prakerja atau tidak, kemudian ada Anies Baswedan persoalan Formula E. Untuk itu, Adi Masardi meminta kepada KPK untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Salah satunya agar saat kontestasi Pilpres 2024 dapat berjalan secara demokratis dan bebas dari isu korupsi. Kami melaporkan dua kasus besar. Yang pertama, yaitu yang paling faktual dan aktual adalah soal pandemi. Pandemi itu korupsinya bukan soal PCR, tapi juga vaksin, tapi juga soal APD dan lain-lain. Kalau memang bersalah, segera ditangkap. Kalau tidak, dinyatakan clear sehingga ke depan nanti dalam kontestasi elektoral tidak ada lagi kampanye hitam masalah ini dan harus dibuka. Terkait dengan EKTP, nama Ganjar Pranowo sempat dikait-kaitkan karena diduga turut menerima uang ketika menjabat anggota Komisi 2 DPR. Namun hingga kini statusnya sebatas saksi. Terkait dengan PCR, ada pihak yang sudah melaporkan hal tersebut baik ke polisi maupun KPK. KPK masih belum juga menguaknya. Sementara untuk jubir Luhut dan juga jubir Erick Thohir juga sudah membantah keterlibatan dalam dugaan korupsi bisnis PCR. Terkait Formula E, beberapa waktu lalu KPK menyatakan sedang melakukan penyelidikan, namun belum diketahui dugaan keterlibatan Anies dalam hal tersebut. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari PNPK yang diterima oleh bagian persuratan KPK. Ia juga menyebut setiap laporan akan ditindaklanjuti. KPK juga memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan. Dalam proses verifikasi dan telaah ini, tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ali juga mengatakan apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, maka KPK akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dirinya berharap kepada masyarakat untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan. Kami bisa menggunakan data dan informasi dalam pengaduan tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pada instansi terkait melalui pendekatan strategi pencegahan korupsi. Dalam menyampaikan pengaduan, masyarakat penting untuk memperhatikan kelengkapan laporan dan data pendukung yang valid agar memudahkan tim dalam proses tindak lanjutnya. Hal ini mengingat masih banyaknya laporan yang disampaikan berisikan data dan informasi pendukung awal yang tidak lengkap. Ali juga mengungkapkan data pengaduan masyarakat KPK tahun 2021 dari total aduan 4.040, 2.481 diantaranya diarsipkan atau kurang lebih 61%. Salah satu penyebabnya diantaranya adalah karena laporan tersebut tidak ada kelengkapan informasi ataupun data pendukung awal yang cukup. Ada 7 kasus dugaan korupsi yang dilibatkan oleh Ahok, kok bisa?
Proses Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK bergerak melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas dugaan kasus korupsi. Adapun laporan yang diberikan Presidium PNPK Adi Masardi ke KPK merupakan kasus lama yang belum diselesaikan oleh lembaga anti rasuah. Dalam kunjungannya ke KPK, Adi juga menyampaikan secara ringkas sejumlah kasus yang melibatkan Ahok selama menjadi Wakil Gubernur dan juga Gubernur DKI Jakarta. Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki oleh KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya, ujar Adi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 6 Januari kemarin. Adi juga mengatakan bahwa setidaknya ada 7 kasus yang diduga melibatkan Basuki Cahayapurnama. Beberapa di antaranya yakni terkait Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter dan juga penggusuran. Dirinya juga menduga kasus yang melibatkan Ahok ini didiamkan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini, gampang, tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh microwave, 5-10 menit sudah bisa disantap, jadi sudah siap saji. Begitu kata Adi. Oleh sebab itu, Adi berharap Ketua KPK Firly Bahuri berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah melibatkan Ahok. Maka kami berharap KPK pimpinan Pak Firly ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Kami percaya kepada KPK pimpinan Pak Firly ini. Tandas Adi. Menggelegar, akhirnya kasus korupsi era Ahok dan Jokowi akhirnya terbongkar. Kasus korupsi era Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbongkar, yaitu korupsi yang melibatkan unit BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Tursindo atau Cektur. Tindak pidana korupsi PT Cektur di Grand Cempaka Resort and Convention, penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Ahok dengan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif GPS, M. Syaiful Shihab mendukung langkah Kejati DKI yang mengungkap kasus korupsi di kepemimpinan Ahok. Dalam kasus tersebut, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu IS, RI selaku General Manager Grand Cempaka Resort and Convention, dan SC yang menjabat sebagai Chief Accounting Grand Cempaka Resort and Convention. Beres-beres Kejati menggulung korupsi era Ahok harus dilanjutkan. Semua yang terlibat harus dihukum, kata M. Syaiful dalam keterangannya pada Kamis 29 Juli. Manajemen PT Cektur sendiri merespon positif langkah Kejati DKI Jakarta itu. Kami tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, keduanya sudah lama dipecat, ujar Corporate Secretary PT Jakarta Tursindo AT Erik Triadi Rabu 28 Juli.